Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Natsir Project, sebuah channel yang membicarakan tentang gerakan politik Islam di Indonesia. Nah, isu yang kita angkat kali ini adalah tentang Pak Anies Baswedan yang sepertinya bakal kembali maju sebagai calon gubernur Jakarta setelah hampir pasti didukung PKS. Dan sepertinya PDIP, PKB juga akan segera memberikan dukungannya. Nah, terkait dengan ideologi dan akar rumput, mendapat dukungan dari PKB memang seharusnya tidak sesulit mendapatkan dukungan dari PDIP. Anies Baswedan, meski identik dengan Islam modern dan perkotaan, ternyata mampu menarik sebagian pemilih dari kaum tradisionalis pada saat Pilpres kemarin. Meski banyak faktor yang kemudian juga mereduksi kekuatan tradisionalis, karena faktanya banyak kiai dengan pengaruh besar di berbagai desa dan kabupaten, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, lebih memilih Pak Prabowo. Ya, meski sudah bukan rahasia lagi bahwa politik transaksional sangat berperan dalam situasi tersebut, maka tidak heran jika kantong-kantong suara yang seharusnya menjadi milik PKB pada Pilpres kemarin banyak wilayah yang suaranya turun cukup signifikan. Tapi setidaknya meleburnya kekuatan Islam antara Islam tradisional dan Islam modernis yang diwakili oleh PKB dan PKS membawa angin segar dalam gerakan politik Islam di Indonesia. Ya, meski hasilnya belum berpihak. Toh, dalam kaidah Islami, nilai-nilai ibadah selalu bukan tentang hasil, namun segalanya berbicara tentang proses. Nah, jika PKS dan PKB kemudian bisa bersatu dalam kepentingan yang sama, mungkinkah dalam segi ideologi, partai nasionalis terbesar seperti PDIP bisa bersatu dengan partai Islam seperti PKS yang separuhnya adalah konservatif? Ini yang kemudian menarik untuk dibahas. Sebenarnya kombinasi antara PDIP dan PKS di pilkada cukup sering terjadi terutama di level kabupaten dan kota. Contohnya adalah ketika PDIP dan PKS berkoalisi di Pilkada Kota Solo tahun 2010, di mana keduanya saat itu menjalin kerjasama untuk mendukung Pak Jokowi. Dan hasilnya adalah kemenangan mutlak 90% suara. Ya, itu adalah rekor dengan persentase kemenangan tertinggi sepanjang pilkada berlangsung. Namun untuk di level nasional seperti Pilgub DKI Jakarta, kombinasi antara PKS dan PDIP nampaknya belum pernah terjadi. Ideologi nasionalis bahkan belum pernah diuji keberhasilannya jika digabungkan dengan ideologi Islam modern seperti PKS. Berbeda halnya jika ideologi nasionalis digabungkan dengan Islam tradisionalis. Hal itu bahkan menjadi jurus jitu kemenangan pemilu selama bertahun-tahun pasca reformasi. Untuk itu, perkembangan di akar rumput harus benar-benar dicermati. Kejadian di Pilpres kemarin, bagaimana PKB tidak mampu mengendalikan sebagian besar akar rumput untuk memilih Pak Anies. Dan itu seharusnya tidak boleh lagi terulang di Pilgub DKI Jakarta. Partai yang sama-sama berideologi Islam saja di tataran akar rumput belum solid betul dalam menentukan pilihannya. Apalagi ini adalah kombinasi yang benar-benar berbeda dalam ideologi kepartaiannya. Selain faktor ideologi partai pengusung, faktor Pak Anies Baswedan juga kemudian menjadi batu sandungan di level akar rumput. Meski secara pribadi Pak Anies Baswedan tidak pernah sedikit pun tuh menjelekkan atau katakanlah melawan secara langsung, namun kita tahu betul bahwa dari pihak nasionalislah label politik identitas yang lekat dengan Pak Anies itu berasal. Dan itu sangat membekas bagi sebagian simpatisan PDIP. Meski ada 1000 prestasi Pak Anies di Jakarta,
predikat babak politik identitas adalah keberhasilan kaum nasionalis dalam melabeli seseorang dengan narasi yang negatif. Dan meski tidak memberikan prestasi apapun bagi Jakarta, Jokowi yang kala itu sedang menggapai mimpi menjadi presiden akan terus dipuja-puja. Nah, sekarang kaum nasionalis, khususnya loyalis PDIP, sekiranya sedang menghitung matang-matang lebih pedih mana, dikhianati Jokowi atau mengakui bahwa Pak Anies sebenar-benarnya mampu mengubah wajah Jakarta jauh lebih baik dan toleran, ketimbang narasi negatif terhadap politik identitas yang akhirnya sama sekali tidak terbukti selama Pak Anies menjadi gubernur hingga tahun 2022 silam. Bagaimanapun juga, Pak Anies Baswedan adalah simbol dari perubahan dan lawan politik rezim pemerintahan saat ini. Kemenangan di Jakarta nantinya bakal menjadi peran penting bagi oposisi kebijakan nasional yang sepertinya sudah semakin nirempati terhadap rakyat kecil. Dan saya rasa PDIP seharusnya berani untuk mengambil langkah bersama Pak Anies Baswedan serta PKS dan PKB. Ya, meski para elit partai sudah saling memberikan sinyal bahwa mereka siap untuk mengusung Pak Anies di Jakarta, namun di tataran akar rumput, mereka butuh waktu untuk kemudian benar-benar menjadi kekuatan yang solid. Dan kekuatan yang solid berasal dari tim pemenangan yang solid pula. Kita bisa melihat di Pilpres kemarin, jelas antara Nasdem dan tim dari Pak Anies Baswedan seringkali terlihat kurang harmonis dan tidak mampu menjalankan perannya masing-masing dengan baik. Yang di luar aja kita tahu bagaimana Nasdem tidak optimal kemudian di Pilpres setelah beberapa kadernya tertangkap dalam kasus korupsi. Jadi dalam hal kepentingan saja mudah bagi partai politik untuk goyah, apalagi jika didasari oleh perbedaan idealisme. Namun kita harus optimis, bagaimanapun juga PDIP dan PKS adalah partai kader, di mana setiap kadernya selalu tegak lurus terhadap pilihan partai. Dan harus diakui, itu adalah kelebihan kedua partai tersebut, dibanding dengan puluhan partai lain yang selain tidak punya idealisme, mereka cenderung pragmatis dan oportunis. Dan ya, jika ditinjau dari persentase hasil legislatif dan Pilpres di Jakarta, meski kalah tipis dari Pak Prabowo, peluang untuk menang tentu sangat besar. Kombinasi antara peran dan rekam jejak Pak Anies ditambah militansi PDIP dan PKS serta PKB bisa sangat ideal untuk kembali menempatkan Pak Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta. Dan ya, terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga perjuangan politik Islam ini dinilai sebagai amal ibadah kita kelak di yaumul akhir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.